Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Mutiara dengan NIM 23031 dari program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sendang Kasih Majalengka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Karim Pamela MM. Pada video kali ini saya akan membahas prosedur perizinan usaha atau langkah-langkah yang dibutuhkan apabila kita ingin membuka usaha. Usaha baik itu perorangan atau kelompok, prosedur atau langkah-langkahnya kita akan bahas sebagai berikut. Perizinan usaha 1. Surat izin tempat usaha SITU merupakan pemberian tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Yang tertentu, SITU harus didaftarkan kembali atau diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 MDAG FER 9/2007. SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. SIUP dapat diberikan kepada wirausaha baik perorangan, SIPI, PT, BUMN, firma, ataupun koperasi. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP 4. Nomor rekening bank NRB. Setiap orang atau perusahaan harus datang ke bank yang dituju untuk mendaftar terlebih dahulu. Yang kelima, tanda daftar perusahaan TDP. TDP adalah daftar catatan resi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar berdasarkan Pasal 38 KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. B. Jenis-jenis dokumen. Yang pertama, dokumen ditinjau dari segi pemakaiannya. A. Dokumen pribadi adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Contohnya akta lahir, ijazah, piagam, KTP, SIM, surat nikah, dan kartu keluarga. B. Dokumen niaga adalah surat-surat niaga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Contohnya cek, obligasi, kwitansi, wesel, saham, dan faktur. Yang kedua, dokumen ditinjau dari nilai kegunaannya dibagi menjadi 4, yaitu A. Nilai penerangan adalah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam memberikan informasi kepada masyarakat. B. Nilai perdagangan adalah surat yang dipakai sebagai dokumen dalam transaksi jual beli nilai yuridis, yaitu surat berharga yang dipakai sebagai alat pembuktian secara hukum dan pengadilan. D. Nilai historis adalah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. 3. Dokumen ditinjau dari sumbernya. Dibedakan menjadi 5 macam. A. Berasal dari pemerintah seperti Perpres, Peraturan Menteri. B. Berasal dari swasta seperti akta notaris dan visum dokter. Berasal dari kontak dagang seperti kwitansi, surat perjanjian. D. Aktivitas lembaga persurat kabaran dan penerbitan, contohnya surat kontrak perorangan, misalnya hasil karya seni lukisan atau lagu. 4. Dokumen dari segi fungsinya. A. Dokumen aktif masih terus dipakai. B. Dokumen semi aktif penggunaannya menurun. Dokumen inaktif jarang digunakan. 5. Dokumen ditinjau dari penelitian. A. Dokumen primer, yaitu dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya. Contohnya skripsi, tesis. B. Dokumen sekunder, yaitu dokumen yang diperoleh dari pihak lain. C. Dokumen tersier, yaitu dokumen atau informasi umum yang dipublikasikan, contohnya buku, teks.
Yang keenam, dokumen ditinjau dari ruang lingkung dan bentuk fisiknya. A. Dokumen literal, yaitu dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar, atau direkam. B. Dokumen kultural, yaitu dokumen berwujud benda bersejarah seperti benda kuno, keris, arca, fosil. Dokumen privat, yaitu dokumen yang berwujud surat menyurat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.